Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Minta. Satu lagi Pak, soal masa jabatan 3 periode ini kan ribut banget Pak di DPR. Nah ini kalau dari Pak Jokowi sendiri mau nggak sih Pak untuk 3 periode ini? Terima kasih. Gini ya, sejak awal sudah saya sampaikan. Kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, nah, kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Ya, kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Sejak awal saya sampaikan. Baik. Biasa. Ya, semua ikut menari. Yang di bawah pun ikut boleh, silakan menari bersama Bapak Presiden dan Ibu. Ayo kita goyang Seka Kaimana. Apa sih rahasia di balik kemenangan Jokowi di setiap pemilu? Pertanyaan ini mungkin menjadi tanda tanya terbesar para lawan politik. Bayangkan, pria kelahiran 21 Juni 1961 ini memenangkan pertarungan politik mulai dari menjadi wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI 1 periode, dan tak lama berselang menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Kemenangan beruntun ini tentu bukanlah sebuah kebetulan semata. Presiden Jokowi ternyata punya kekuatan rahasia yang jarang diketahui. Jokowi pun menuturkan rahasia sederhana, ia bisa menang berturut-turut di pemilu. Rahasia pertama yang diungkapkan Jokowi ialah dekat dengan rakyat. Apa yang dimaksud Jokowi? Lantas, apakah lawan politiknya tidak dekat dengan rakyat? Rasa-rasanya semua politisi itu dekat dengan rakyat. Lihat saja beranda media sosial mereka. Kurang apa coba? Mereka berbagi amal, berdialog, bakti sosial dengan masyarakat, dan berkomunikasi layaknya rakyat adalah raja. Namun justru disinilah yang menjadi pembedanya. Cara Jokowi untuk mendapatkan simpati rakyat bukan cuma aksi genit menjelang pemilu, bukan juga pura-pura dekat demi pencitraan politik semata. Kedekatan dengan rakyat ala Jokowi datang dari karakter pribadinya yang membuat kedekatan itu tidak kaku dan seakan tanpa jarak. Ia berkomunikasi dengan bahasa rakyat, gerak-gerik dan tabiatnya juga sangat kerakyatan. Cara berpakaian dan pola makannya sama dengan rakyat. Ia kerap makan jagung di pinggir jalan, makan bakso, dan belanja di pasar. Ia tidak terjebak dalam gaya hidup glamor dan mewah seperti kebanyakan politisi. Meskipun ia kaya karena berlatar belakang pengusaha, namun ia tetap menjadi dirinya sendiri sebagai pribadi yang lahir dari kehidupan jelata.
Masih ingat kan cerita rumah keluarga Jokowi digusur sampai harus hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya? Jadi dengan kata lain, ketika Jokowi mengatakan rahasianya adalah dekat dengan rakyat, kedekatan itu telah dilakukan Jokowi dengan hatinya, bukan dekat sekadar untuk mendapatkan suara menjelang pemilu. Lalu, apa rahasia kedua? Sebagai orang Jawa, Jokowi ternyata diam-diam menghayati 3 filosofi dalam budaya Jawa. Ia pun mengungkapkan 3 filosofi Jawa yang ia pegang teguh hingga saat ini. Pertama, lamun sira sekti ojo mateni. Meskipun kamu sakti, jangan sekali-sekali menjatuhkan. Bila dialih bahasakan, lamun sira sekti aja mateni itu artinya dia punya kekuasaan tapi tidak lantas kemudian akan bertindak semena-mena. Dalam masyarakat dan kultur Jawa, kalimat lamun sira sekti ojo mateni yang dipakai Presiden Jokowi dikenal sebagai piwulang atau bentuk pendidikan yang mengandung kearifan budaya dan moralitas bagi masyarakat. Ajaran moral dalam kultur Jawa memiliki 3 unsur pokok, yaitu pantangan, perilaku atau unggah-ungguh, dan keselarasan atau harmoni. Ketiga unsur ini jika ditanamkan pada masyarakat akan membentuk watak kepribadian luhur yang menjadi pondasi moral masyarakat. Karena itu piwulang mengandung ajaran hidup manusia untuk membedakan perbuatan yang benar dan salah serta perbuatan baik dan buruk. Peranan piwulang adalah upaya pembelajaran untuk mengasah kemampuan dan mengajarkan kepada manusia untuk selalu memilih perbuatan yang benar dan baik serta menjauhi yang salah dan buruk. Kemudian kedua adalah lamun siro banter ojon disiki, yang berarti meskipun kamu cepat, jangan selalu mendahului. Makna dari falsafah ini adalah agar manusia selalu ingat kepada Sang Pencipta dan selalu waspada. Sekalipun bisa lebih dahulu mengetahui sesuatu, jangan sampai mendahului kehendak Tuhan. Kita juga jangan mendahului keinginan-keinginan pribadi sebagai pemimpin, tetapi lebih mendahulukan hasrat dan keinginan masyarakat lebih dahulu. Dan ketiga adalah lamun sira pinter ojo minteri. Meskipun kamu pintar, jangan sok pintar, ungkap Jokowi. Maknanya jangan sampai sebuah kepandaian dan pengetahuan dijadikan untuk menipu, apalagi menjebak rakyat. Tetapi kepandaian dan pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan sesama. Meski terlihat sederhana, falsafah Jawa yang disampaikan Jokowi bermakna tinggi dan sulit untuk dijalani. Joko Widodo ini sudah menjalankan ketiga falsafah Jawa ini dalam kepemimpinan dan kehidupan yang dijalankan selama ini. Sadar atau tidak, ketiga falsafah ini telah tertanam dan memancarkan aura positif yang membedakan Jokowi dengan para politisi lainnya. Ia disukai tidak hanya oleh rakyat, tetapi juga dipertimbangkan dalam percaturan politik dunia. Jokowi efek di panggung dunia terbukti saat Indonesia dipercayakan menjadi Presiden G20 di Roma, Italia beberapa waktu lalu. Presidensi G20 ini adalah bukti pengakuan kepemimpinan Jokowi di panggung dunia. Di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih.